Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru, la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya menjelaskan kembali kepada saudara-saudaraku semuanya yang kebetulan menonton channel saya, bahwa saya ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan guru. Saya ini bukan siapa-siapa. Lebih jauh lagi, saya ini tidak ada dan tidak punya apa-apa. Cuma saja saya pernah belajar sedikit tentang agama dari kakek saya. Saya tidak pernah duduk atau di dalam pondok pesantren, tidak. Pondok pesantren saya itu di dalam hutan. Saya ingat betul ketika kakek saya menyampaikan ilmu rahasia, bukan di rumah, tapi saya diajak di tempat sesuatu yang paling sepi. Subhanallah. Sekali lagi, saya tidak pernah masuk di pondok pesantren seperti saudara-saudara kita. Saya mondoknya di hutan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara masalah agama, pasti kita bicara masalah keyakinan. Dan kalau kita bicara masalah keyakinan, pasti kita bicara apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Saya tidak pernah meyakini
atau mempercayai sesuatu atau hal-hal yang tidak pernah saya rasakan, tidak pernah saya ketahui, tidak pernah saya lihat, dan tidak pernah saya alami. Nah, kalau kita sedikit mengamati di dalam pengetahuan yang saya pahami dengan ayat lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya, apa yang saya fahami, apa yang saya ketahui, apa yang saya lihat, apa yang saya alami, dan apa yang saya rasakan, itulah bagian daripada agama saya. Dan apa yang saudara alami, saudara ketahui, saudara rasakan, itulah bagian daripada agama saudara. Nah, tetapi banyak saudara-saudara kita memahami ayat ini bahwa ayat ini untuk orang-orang atau saudara-saudara kita non-muslim. Kalau saya tidak sependapat seperti ini. Kenapa? Karena ayat ini ada di dalam kitab orang Islam. Subhanallah. Sekali lagi, apa yang saudara pahami, saudara ketahui, saudara lihat, saudara rasakan, saudara alami, itulah bagian daripada agama saudara. Begitu juga saya. Agama tidak boleh dipaksakan. Bagaimana kita mau memaksa seseorang yang mereka tidak ketahui, mereka tidak lihat, mereka tidak alami? Nah, kalau kita berbicara apa yang kita ketahui, maka ini jurusannya kepada ma'rifatullah, mengenal Allah. Makanya ada guru-guru mengatakan sesungguhnya agama itu ma'rifatullah, atau ma'rifatullah itu adalah agama. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Nah, kalau kita memahami bahwa sesungguhnya ma'rifat itu agama, mengenal Allah itu agama, bisa dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak beragama. Tapi saya tidak berpandangan seperti itu. Ini sebagian orang. Tapi kalau kita pikir-pikir secara logis, oh masuk. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Nah, yang jadi masalah ketika kita berbicara mengenal Allah, pasti banyak orang yang alergi, tidak terima. Kenapa? Karena mengenal itu kan seharusnya melihat. Nggak mungkin kita bisa mengenal kalau tidak melihat. Tapi banyak saudara-saudara kita tidak percaya kalau Allah itu bisa dilihat. Nah, itulah menjadi bagian agama saudara. Kalau memang tidak bisa, jangan dipaksakan. Tapi perlu saya sampaikan di sini. Kalau kita memahami, merenungkan kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Sholatlah kamu seakan-akan engkau melihat Allah. Ini sebenarnya isyarat. Seakan-akan itu artinya bisa dilihat. Kalau kamu tidak bisa, sholatlah dan yakin bahwa Allah akan melihat. Yang paling menarik di situ ada dikatakan sholatlah kamu seakan-akan melihat Allah. Tapi kita kan tidak pernah berpikir, kita hanya memahami sebatas itu. Apa sih maksudnya? Kenapa ada kata seakan-akan? Ini sebenarnya isyarat, berarti Allah itu bisa dilihat. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbuka hijabnya, terbuka penutupnya, terbuka hatinya. Tapi kalau belum, sampai kapanpun tidak akan bisa. Sekali lagi saudara, menggunakan ayat lakum dinukum waliyadin, jangan selalu melemparkan kepada saudara-saudara kita non-muslim, karena ayat ini semua terkena, bukan cuma non-muslim tapi sesama muslim pun berlaku ayat ini. Apa yang kamu ketahui, apa yang kamu lihat, kamu alami, kamu rasakan, itulah bagian daripada agama saudara. Begitu juga saya, apa yang saya ketahui, saya alami, saya rasakan, saya lihat, itulah bagian daripada agama saya. Agama tidak boleh dipaksakan. Mana mungkin kita memaksakan kepada saudara-saudara, teman-teman, kepada yang lain, kepada siapapun, hal-hal yang dia tidak ketahui, tidak dia rasakan, tidak dia dilihat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.